Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Jadi beginilah aku bilang sama kau Said Didu ya. Kalau mau cari nama bukan di laut tempatnya, di kuburan. Banyak nama di kuburan berserakan. Ternyata semuanya sudah diatur oleh Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi menawarkan lahan gratis. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, akan saya carikan 50.000 hektar, meter persegi hektar. Penawaran itu untuk pengusaha siapapun yang mau membantu Pak Jokowi. Misalnya Pak Aguan membantu IKN demi menyelamatkan wajah Jokowi. Pak Aguan ini pemilik PIK 2 yang diberi izin proyek strategis nasional. PIK 2 ini sudah banyak mengusir warga dan memberikan kompensasi yang tidak layak untuk tanah Jakarta yang dihargai 50.000 per meter. 2013 ketika baru saya dilantik, beberapa bulan kemudian saya mengajak para reporter media, teman-teman wartawan gitu ya, dengan 3 speedboat menyusuri pesisir pantai Kabupaten Tangerang yang saat itu sudah rusak semuanya, mulai dari perbatasan Jakarta tuh Dadap sampai ke Kerojo, perbatasan Kabupaten Serang. Maka dari itu, bahwa muncul tuduhan pagar bambu ini baru dibangun setahun terakhir dan dikaitkan dengan PIK 2 jelas keliru. Sebetulnya garis itu sudah dipasang sejak jauh hari, tahun 2011 udah dicantumkan nih kata dasarnya ya, angkanya. Luas Kabupaten Tangerang itu 95.900 hektar. Ditambah menjadi angkanya itu 103.000 hektar. Sekarang ini belum jadi. Hasil dari pagar laut ini hasil tambahan reklamasi. Nah, sudah dengar nggak video tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya. Sekali lagi kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda ya. Jika kita berbeda pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Ya teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan isu pagar laut di Tangerang ya, yang hingga kini masih dijadikan oleh para golongan pembenci Jokowi ya sebagai amunisi untuk menyerang Jokowi. Iya, saya sedikit heran juga gitu ya, karena saat ini Jokowi kan sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden ya. Tetapi sejak dia menjabat sebagai presiden pun ya hingga kini tetap saja ya Jokowi ini diserang ya, dicaci, dimaki, bahkan difitnah gitu ya, dengan berbagai isu dan narasi yang macam-macam lah ya. Padahal beberapa waktu lalu kita ketahui bersama, tepatnya pasca Pilpres, ada bukan hanya ada ya, beberapa kader elit ya, kader elit partai terbesar di Indonesia ya. Ini menyebut bahwa Jokowi itu efeknya ya, Jokowi efek itu akan menjadi 0% setelah Prabowo dilantik sebagai presiden 20 Oktober 2024 yang lalu. Nyatanya jong ya, tidak demikian, prediksinya jauh api dari panggang. Dan mungkin saja memang benar gitu ya, bahwa penerbitan sertifikat HGB ya, ini terkait pagar laut ya di Tangerang tersebut dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi ya, karena berdasarkan informasi yang beredar itu katanya penerbitannya itu 2023 sekira bulan Agustus. Itu kan masih masa pemerintahan Jokowi ya. Tetapi ada juga informasi gitu loh yang kami dapatkan bahwa rencana reklamasi laut tersebut ya, yang dipagari bambu itu sudah ada sejak tahun 2011 malahan. Wah. Ini lebih bikin bingung lagi teman-teman ya. Kemarin ada informasi 2013 sudah ada ya, sekarang 2011 sudah ada rencana itu. Dan katanya ada buktinya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia.
Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang membakar. Mas Jimmy hanya senyum-senyum saja ya, Mas Jimmy Suwilo ya, ngelihat salah satu anak abah yang sampai saat ini semakin hari semakin naik daun ya, semakin trending topik di dunia di media sosial begitu. Walaupun abahnya sudah tiarap tenggelam, nggak kedengaran lagi suaranya. Siapa lagi kalau bukan si ya tukang gaduh tersebut ya. Yang teriak-teriak biadab ya, oligarki biadab, kalian biadab, katanya terserahlah. Ya mungkin bagi sebagian orang akan menganggap ini orang adalah pembela rakyat. Padahal dari anak-anak abah yang lain yang melakukan investigasi di lokasi, ternyata ini orang memiliki lahan sekira 10 hektar gitu ya, di wilayah tersebut di dekat PIK 2 gitu. Jadi sebetulnya bukan membela rakyat mungkin ya, tetapi mungkin membela kepentingannya sendiri. Ini dugaan saya. Kalau misalnya dianggap keliru, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Lanjut. Sebagian besar dari kalian sudah mendengarkan berita tentang Said Didu menceburkan diri ke dalam laut. Said Didu, aku bilang dulu sama kau, daripada kau nyemplung ke dalam laut, datang dulu kau ke sini ke kolam renang kami. Lihat dulu ini. Ini air ini. Ini kolam renang ini. Lebih baguslah kau di sini daripada di laut. Ngapain coba kau di laut sana? Nyari kerang bulu atau nyari kerang berbulu? Aduh. Jadi beginilah aku bilang sama kau Said Didu ya. Kalau mau cari nama bukan di laut tempatnya, di kuburan. Banyak nama di kuburan berserakan. Jangan kau memanfaatkan situasi. Sekarang begini, untuk masalah pagar laut, yang kompeten itu satu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, satu lagi dari Kementerian ATR dan BPN. Nah sekarang jadi pertanyaannya, kau dari kementerian mana? Dari LSM? Kayak ginilah tipe-tipe kalau masa kecilnya terlalu bahagia, jadi kelewatan. Terasa sampai sekarang. Atau dulu dia waktu kecil belum pernah berenang di laut kali ya. Kusarankan samamu, jangan kau lakukan itu sekali lagi ya. Bahaya. Makin tua kau makin sadar dulu kau. Yang satu kau nanti gampang masuk angin. Belum lagi kalau misalnya dihisap apa? Dihisap Putri Duyung anumu itu. Atau digigit kepiting. Udah nggak dipakai lupa ya lagi. Gitu dia. Tapi begini, kalau kau memang jantan, waktu nyebur kau, coba dulu nggak pakai pelampung. Baru paten. Jadi bagi kawan-kawanku, jangan pernah dengarkan. Sekali lagi, jangan pernah dengarkan yang namanya Said Didu tukang gaduh itu. Ya, terbongkarnya pagar laut bukan masalah perjuangan Said Didu. Nggak ada perjuangan Said Didu itu. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parempelak ya. Salam Parempelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Dari tadi saya sudah ingin ketawa teman-teman ya, tetapi saya tahan ya.
Bagi teman-teman yang sudah mengikuti konten-konten kami sebelumnya ya di channel sebelah begitu, sudah pasti tidak asing lagi dengan orang satu ini ya, Opung Parbelak ya. Ini adalah salah satu konten kreator YouTube ya, reaction politik paling sukses di Indonesia saat ini ya. Padahal mulainya duluan saya gitu loh. Tapi dia lebih sukses, nasib ya kan. Nah, terkait pertanyaannya Opung Parbelak barusan mengenai jabatannya si Said itu ya, Said Gado ya. Ya itulah jabatannya. Dia kalau nggak salah itu menteri urusan anak abah itu. Aduh ya, daripada berenang di laut ya, mending berenang di kolam renang menurut Opung Parbelak. Tapi kan Opung nggak tahu tujuannya apa ya kan. Orang dia terjun ke laut yang ada pagarnya itu membawa rompi, kemudian juga membawa perahu karet, mengundang wartawan. Ya tujuannya biar diliput lah. Kalau terjun di kolam renang siapa yang akan ngeliput, Pung? Lanjut. Waduh. Ini beneran apa enggak sih ya teman-teman ya? Ini perlu diketahui teman-teman ya. Kami menyajikan ya video-video yang sedang viral dan gentayangan di media sosial, salah satunya di TikTok, itu bukan membenarkan gitu loh. Kami sajikan untuk kita diskusikan bersama gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ada yang mengatakan nih, ini kontennya nyebar hoak. Bukan nyebar hoak gitu loh, kami sajikan untuk kita diskusikan, kami tanyakan gitu loh ya. Jadi di sini ada sebuah gambar gitu ya yang barusan kita lihat bareng-bareng. Tukang becak yang sedang tidur gitu loh. Ya saya ragu gitu loh bahwa kata-kata yang tertulis di badan videonya itu apa yang disampaikan oleh tukang becak tersebut, karena pasti dia tidur, nggak mungkin dia ngomong ya kan. Seorang tukang becak di kota Makassar berharap Profesor ya Tut gitu ya, silakan baca sendiri itu bayar kewajibannya ya, berharap bayar kewajibannya. Emang kewajiban apa? Bagi teman-teman yang tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Dikatakan pagar itu untuk mencari pelakunya. Nah sekarang udah sekian lama, siapa pelakunya? Ya tanya aja kepada nelayan, Pak Kulit, Pak siapa itu? Dia udah tahu pelakunya. Oh. Dia katakan yang borongnya itu ini namanya, yang bayarnya ini, terkait dengan perusahaan apa tadi? Kongguan apa itu namanya? Ya. Nah. Artinya sebagai penyidik tidak sulit lah ini. Sebenarnya tidak susah. Alah. Ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah itu tadi, lurah mana itu Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen itu. Saya sangat setuju dengan statement Bapak Susno Duaji ya. Ini nggak terlalu sulit lah. Hanya saja pertanyaannya negara ini mau apa tidak nih kelar. Ya, kalau mau tinggal Mabes Polri turun, KPK turun, Kejaksaan Agung turun, selesai. Oke lah, kemarin BPN lewat Kementerian ATR sudah menjawab ya, sudah membatalkan beberapa sertifikat. Namun bukan hanya itu dong sanksi administratif, ya kan? Harusnya sanksi pidana biar ada jera. Karena menurut saya banyak sekali celah ataupun dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di sini, ya. Contohnya dalam proses pensertifikatan laut. Masa laut disertifikatin sih? SHGB, SHM kok bisa laut loh? Bukan tanah itu laut. Jadi saya duga kuat ada nih, ya, ada proses ataupun dugaan pidana pemalsuan dalam proses pensertifikatan ini, ataupun ada juga dugaan gratifikasi atau korupsi ya yang terjadi ketika proses pensertifikatan ini. Pertanyaannya hanya sesimpel ini, mau nggak aparat kita, KPK dan lain-lain mengungkap siapa pelaku ya pembuat pagar laut ini? Nah itu aja pertanyaannya. Hati-hati loh. Kayak kata Pak Susno Duaji, tinggal dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, pasti dapat sesuatu kok.
Buktinya sekarang Menteri BPN sudah batalkan beberapa sertifikat. Berarti kan ada yang salah. Tinggal yang salah itu mau diungkap nggak? Ingat loh, ini sudah buat sulit masyarakat ya. Ini sudah buat rugi nelayan banyak sekali. Ya, Pak Prabowo itu presiden kita sangat cinta sama masyarakat. Jangan sampai ya para aparat KPK dan lain-lain lambat-lambat dicopot kalian nanti sama Pak Prabowo. Cepatlah bekerja untuk rakyat. Terima kasih. Para oligarki tidur nyenyak makan enak, sementara nelayan kita merugi dan para TNI capek membersihkan pagar laut yang kalian buat. Ngeri memang kalian ya. Pagar laut ini merupakan salah satu rintangan bagi para nelayan yang ingin melaut, karena memang ini mengharuskan mereka untuk memutar dari jalurnya. Sudah disebutkan bahwa kerugian nelayan yang terkena efek dari pagar laut ini bahkan mencapai 9 miliar rupiah karena mereka harus menggunakan bensin yang lebih besar atau lebih banyak akibat dari adanya pagar laut. Petugas berhasil membongkar pagar bambu sepanjang 15,5 km. Dari total pagar bambu sepanjang 30,16 km. Artinya, masih ada pagar bambu sepanjang 14,66 km yang tersisa untuk dicabut. Yang kena imbasnya, yang kena dampaknya rakyat lagi. Kasihan kali lah para nelayan rakyat ini ya. Bayangkan, pagar laut ini pasti dibuat dengan maksud tertentu, ya kan? Menguntungkan siapa? Ya pastilah oligarki, oknum pengusaha, oknum pejabat, ya. Tapi yang kena dampak nelayan. Coba bayangkan, nelayan itu harusnya bisa melaut, terus bisa irit bahan bakar. Ya, ini jadinya apa? Merugi. Bahan bakarnya boros, harus muter katanya, dan kerugiannya mencapai 9 miliar. Bayangkan dia itu melaut bekerja hanya untuk keuntungan kecil yang dibawa pulang untuk menghidupi keluarganya. Tapi ini malah merugi, dan ini sudah bertahun-tahun lamanya. Bayangkan coba, ngeri kali kan para oligarki ini kan. Sekarang malah yang turun ke laut para TNI kita. Ya, udah cuacanya nggak jelas, beresiko juga. Tapi karena perintah mereka membereskan semua pagar laut agar nelayan bisa melaut lagi, agar rakyat bisa pakai lautnya. Harusnya kalian tuh oknum-oknum pejabat, oknum-oknum pengusaha itu turun ke laut sana, ya, bersihkan tuh pagar laut yang kalian buat. Jadi kita harus kawal kasus ini sama-sama kawan-kawan, karena ini merugikan banyak pihak, ya. Terutama para nelayan harus bersatu, ya, memakai asosiasi atau persatuan kalian para nelayan untuk menggugat kerugian kalian, ya, kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu setelah nanti ditentukan pidananya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, teman-teman ya, barusan kita ngelihat dua video yang kami jadikan satu rangkaian dari salah seorang lawyer terkenal Jakarta asal Sumatera Utara ya, asal Medan, Mas Adril Purba tadi mengomentari pernyataan dari Susno Duaji ya, mantan Kabareskrim yang dulu ya kita tentu tahu ya kasus cicak buaya. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Adril Purba, saya sangat sependapat teman-teman ya. Sekali lagi, channel ini, konten yang kami sajikan ini bukanlah ya pesanan pihak tertentu. Kami bukanlah buzzer. Kami sajikan ya untuk kita diskusikan bersama, dan keputusannya tetap ada di tangan teman-teman. Jadi kalau memang pemagaran laut tersebut itu diindikasi ada keterlibatan Jokowi, ya silakan diusut ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Adril Purba ya, yang masang pagernya sudah jelas, buruhnya jelas, yang menyuruh jelas, semuanya jelas, silakan diusut ya. Kalau memang ada keterlibatan Jokowi, ya jangan segan-segan pemerintah untuk melakukan pengusutan. Tetapi kalau memang tidak ada keterkaitan dari Pak Jokowi misalnya, ya jangan diada-ada gitu ya, jangan difitnah-fitnah. Kalau memang nggak ada, karena saya mendengar kabar 2013 pagar laut itu sudah ada, gitu, dan 2011 itu katanya sudah masuk dalam apa begitu ya, ADART, oh bukan ADART, apalah begitu pokoknya ya. Nanti akan kita lihat itu videonya di bagian-bagian belakang ya. Oke, lanjut. Laut dibagari bambu dan bersertifikat, ternyata itu balas budi Pak Jokowi ke konglomerat. Tapi banyak yang nggak tahu fakta di belakangnya. Emang nanti ada yang beli, kan jauh dari kota. Dan pasti harganya lebih mahal karena harus diuruk pasir dulu. Ternyata semuanya sudah diatur oleh Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi menawarkan lahan gratis. Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar,
akan saya carikan. 50.000 hektar, meter persegi hektar. Penawaran itu untuk pengusaha siapapun yang mau membantu Pak Jokowi. Misalnya Pak Aguan membantu IKN demi menyelamatkan wajah Jokowi. Pak Aguan ini pemilik PIK 2 yang diberi izin proyek strategis nasional. PIK 2 ini sudah banyak mengusir warga dan memberikan kompensasi yang tidak layak untuk tanah Jakarta yang dihargai 50.000 per meter. Karena nggak puas dengan 1.700 hektar yang diizinkan, PIK 2 membangun di atas lahan 6.600 hektar dan mau menyerobot lahan lagi hingga 35.000 hektar sampai ke laut karena Pak Aguan berencana membangun PIK 2 sampai PIK 11. Cek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Kalau pagar laut dipasang dari Agustus 2024 sepanjang 7 km, di September Pak Jokowi juga mengizinkan jual pasir untuk keperluan reklamasi. Jadi ini bukan kebetulan tapi direncanakan. Terus kenapa Pak Jokowi dan Pak Aguan ngotot banget bikin reklamasi? Kan di Indonesia nggak krisis tanah. Dan kenapa reklamasinya di Jakarta? Ternyata setelah didalami, video iklan PIK 2 berbahasa Mandarin. Jadi rumah di PIK 2 itu target utamanya adalah orang-orang dari negara Cina yang mau memulai bisnis di Indonesia dan tinggal di Jakarta. Ini sih bukan dijajah tapi menjajahkan diri. Gimana pendapat kamu? Aku suka membongkar kejahatan Pak Jokowi. Follow kalau mau tahu rahasianya. Ya teman-teman ya. Sekali lagi karena channel ini bukanlah channel buzzer pihak-pihak tertentu. Jadi antara yang pro Jokowi dengan yang kontra Jokowi akan tetap kami sajikan dengan dengan takaran yang sama lah begitu. Dan barusan kita lihat dan dengar bareng-bareng sebuah pernyataan ya yang disampaikan oleh seorang konten kreator yang sepertinya masuk kategori golongan orang-orang yang tidak menyukai Jokowi gitu ya, dalam tanda kutip pembenci Jokowi. Cuma tadi di dalamnya saya kurang sependapat ya ketika yang bersangkutan ini mengutip pernyataan Jokowi terkait pidato yang kalau ada orang yang butuh lahan ngomong ke saya akan saya sediakan gitu ya. Karena saya juga sudah pada saat itu mengikuti pidato Pak Jokowi tersebut dan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu tidak terkait dengan reklamasi, tidak terkait dengan pengadaan lahan yang sebelumnya nggak ada menjadi ada ya, dalam hal ini misalnya menguruk laut misalnya seperti itu. Jadi konteks pidatonya pada saat itu Pak Jokowi ini mengatakan bahwa banyak sekali lahan di Indonesia ini hak guna usaha gitu ya. Jadi misalnya kayak lahan sawit sekian ribu hektar itu sudah diberikan kepada pihak tertentu, tetapi oleh pihak tertentu tersebut tidak dimanfaatkan, dibiarkan begitu saja. Nah, Pak Jokowi pada saat itu semacam memberikan warning ya kepada pejabat untuk menarik izin ya lahan-lahan yang sudah diberikan ya hak guna usahanya tetapi nggak digunakan gitu. Nah, bahkan Pak Jokowi juga mengatakan kalau ada pengusaha yang memerlukan lahan ya dan itu digunakan untuk produktif, berapapun jumlahnya ngomong kepada saya akan saya usahakan. Jadi yang dimaksud itu adalah lahan hutan gitu. Itu konteksnya pada saat itu pidatonya seperti itu ya. Jadi saya kurang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Lanjut. Setelah pagar laut viral dan sudah terbongkar, ternyata sudah punya sertifikat HGB, hak guna bangunan, muncullah si Mulyono yang klarifikasi yang katanya bahwa yang terpenting itu adalah proses legalnya. Fix ya. Dari sini kita bisa menilai bahwa prosesnya emang dilegalkan sesuai dengan keinginan Mulyono. Berarti apapun bisa dilegalkan di republik ini asalkan pemimpinnya berasal dari gorong-gorong. Ya, jadi begini Bang ya, anak Abah ya. Tentu teman-teman juga sudah familiar dengan ini orang ya. Ini salah satu anak Abah yang paling
yang paling militan ya di media sosial, salah satunya TikTok, dalam membela Abah dan menyerang pemerintahan termasuk Jokowi dan keluarganya. Nggak masalah ya, negara ini adalah negara hukum, perbedaan pendapat diatur dan dilindungi oleh undang-undang ya. Tinggal kita bagaimana cara menyampaikannya dengan cara baik dan tidak melanggar hukum. Itu saja ya toh. Nah, terkait pendapatnya barusan, ya saya tidak membela Pak Jokowi dan saya juga tidak menyerang Pak Jokowi. Saya membela Pak Jokowi untungnya juga apa gitu ya, kenal juga kagak gitu. Tetapi menurut saya, kalau memang Anda menganggap Jokowi terlibat ya terkait pemagaran laut tersebut ya, kemudian penerbitan sertifikat hak guna bangunan ya. Saya juga heran ya, ngapain laut kok ada hak guna HGB, hak guna bangunan, padahal nggak ada bangunannya. Intinya kalau memang Pak Jokowi terlibat, ya silakan dipersoalkan ke meja hukum ya. Nanti akan terbukti di sana Pak Jokowi terlibat ataukah tidak gitu ya. Karena saya mendengar kabar bahwa mantan Bupati Tangerang pada saat begitu dilantik tahun 2013 langsung inspeksi lokasi ya, keliling wilayahnya, dan dia mengatakan bahwa di laut itu sudah ada pagar bambu gitu loh. Kalau misalnya ada informasi beberapa waktu yang lalu pemasangan pagar bambu, bisa jadi pemasangan pagar bambu itu diperpanjang dari yang sebelumnya sekian kilometer menjadi sekian kilometer, atau ya bambu yang ditancapkan pada tahun 2013 itu sudah rusak sehingga harus diganti gitu loh. Tapi nggak masalah kalau teman-teman anak-anak Abah, anak-anak Onta ya, anak-anak Kebu menganggap Pak Jokowi terlibat, silakan dibuktikan. Lanjut. Pagar bambu yang membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang tengah menjadi sorotan publik. Namun fakta menunjukkan bahwa struktur ini bukanlah fenomena baru. Bambu yang menyerupai pagar tersebut diketahui sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden dan PIK 2 belum ada. Klaim ini berdasarkan pada foto mantan Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar, pada saat menelusuri pantai utara Tangerang di awal masa kepemimpinannya, yang diunggah oleh konsultan hukum PIK 2, Mu'annas Alaidin. Di foto itu, terlihat Zaki berfoto di atas perahu. Di belakangnya, laut lepas, dengan deretan bambu yang Mu'annas sebut sebagai pagar laut. 2013 ketika saya dilantik, beberapa bulan kemudian saya mengajak para reporter media, teman-teman wartawan gitu ya, dengan 3 speedboat menyusuri pesisir pantai Kabupaten Tangerang. Yang saat itu sudah rusak semuanya. Mulai dari perbatasan Jakarta tuh Dadap sampai ke Kerojo, perbatasan Kabupaten Serang. Maka dari itu, bahwa muncul tuduhan pagar bambu ini baru dibangun setahun terakhir dan dikaitkan dengan PIK 2 jelas keliru. Bagaimana gas? Sudah simak video tadi? Nah, sudah simak nggak? Nah, sudah simak, sudah lihat, nah, sudah dengar nggak video tadi? Ya, pada itu sudah jelas loh, mantan Bupati Tangerang loh yang ngomong, bahkan ada dokumentasinya waktu tahun 2014. Ya, walau berdasarkan bukti apapun ya kaum kelompok-kelompok pembenci Bapak Jokowi pendukung Anies ya nggak bakalan percaya juga. Pasti nanti dalih mereka, loh itu kan 2014 katanya. Nah waktu itu katanya Jokowi sudah menjabat sebagai gubernur walaupun bukan gubernur Tangerang. Pasti mereka akan tetap mengklaim juga, itu kayaknya sepertinya ada apa ya, ada otak Jokowi juga itu. Nah, waktu dia menjabat gubernur di DKI katanya, pasti begitu lagi kata pendukung Anies pembenci Bapak Jokowi. Pasti begitu. Ya kalau umpamanya Jokowi tidak terlibat saatnya menjabat gubernur ya setidaknya paling enggak katanya mungkin mereka akan membuat narasi lagi. Mungkin waktu Bapak Jokowi berkuasa dia menjabat jadi 2 periode jadi wali kota Solo. Jadi apapun ya mereka nggak bakalan percaya deh. Walaupun ada bukti-bukti mereka nggak bakalan percaya. Itu kan jelas tuh. 2014 sudah ada itu. Nah,
mulai sudah pagar-pagar itu. Walaupun itu ya nantilah di video berikutnya nanti kita jelaskan. Ya, pasti nanti kita akan menunggu nanti pasti. Ya memang benar itu katanya sejak 2014 sudah ada saat ketahuan katanya. Mungkin juga waktu itu kalau Bapak Jokowi sudah waktu dia menjabat jadi gubernur DKI, dia sudah ada kerjasama dengan Oli Gardan, Oli Samping, Oli Mesin. Kan Jokowi sudah mulai berkuasa masalah politik ini kan sejak dia jadi 2 periode jadi wali kota Solo. Nah, itu pasti akan dikait-kaitkan ke situ lagi. Udah ya, jelaskan kayak gitu. Nah, nanti kita lanjut nanti video berikutnya. Jangan lupa sarapan dulu. Sarapan, bawa minum teh hangat atau air putih hangat biar fresh gitu. Udah ya. Mas Ian Jibril ya, saudara kita dari Kalimantan ya, Kalimantan Selatan apa Kalimantan Timur itulah pokoknya ya, saya lupa. Ya, sudah kita lihat bareng-bareng teman-teman ya, pernyataan Mas Ian Jibril kurang lebih 4 menit lebih, hampir 5 menit, dan tadi juga yang bersangkutan menyajikan yang mengutip beberapa pernyataan dari mantan Bupati Tangerang tadi itu ya, yang mengatakan bahwa ketika dirinya itu dilantik sebagai bupati dan keliling ke wilayah terluar Tangerang termasuk ke pantai ya, yang bersangkutan sudah melihat adanya pagar bambu ya di laut yang saat ini dipersoalkan tersebut ya. Itu tahun 2014 gitu. Nah, katanya sih bupatinya ini dilantik tahun 2013, setahu saya seperti itu. Tetapi kalau misalnya dianggap keliru ya silahkan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Jadi intinya adalah pagar itu sudah ada sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden. Nah loh, kalau sudah seperti ini bagaimana nih narasinya nih, mau dibelokkan nih? Waduh, narasinya dangkal banget ya. Gimana caranya ini ya buat nyerang Jokowi lagi ya? Ya udahlah, gimana kreativitas kalian gitu kan? Karena narasi-narasi yang kalian tuduhkan sudah terbantah tuh ya toh. Tahun 2014 pagar itu sudah ada, Bro. Lanjut. Apa ya? Kejahatan itu sudah dibungkus dengan rapi. Tadi disebutkan di Perda Provinsi Banten ya, tata ruang tahun 2023. Sebetulnya garis itu sudah dipasang sejak jauh hari. Tahun 2011 udah dicantumkan nih kata dasarnya ya, angkanya. Luas Kabupaten Tangerang itu 95.900 hektar. Ditambah menjadi angkanya itu 103.000 hektar. Sekarang ini belum jadi. Oke, masalah dari yang pagar laut ini. Tambahan reklamasi. Berarti dari pemerintah sudah melakukan, angka sudah dimasukkan dalam statistik. 2011 berdasarkan RT RW Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai tahun 2031. Tuh dengerin apa kata Walhi, bahwa rencana tata ruang wilayah di situ sudah didesain sejak tahun 2011. Berarti sebelum era pemerintahannya Joko Widodo. Ini nggak bisa dibantah lagi. Walhi itu bersama nelayan Kohot sana, ya. Apa mau bilang buzzer juga? Apa mau bilang ternak Mulyono juga? Enggak kan? Artinya apa? Ini memang sudah didesain dari lama. Yang harus dipertanyakan itu berarti Pemkabnya siapa pada waktu itu, Pemprovnya siapa pada waktu itu. Kan begitu. Ini harus ditelusur, berarti runtutannya akan panjang nih. Pemain-pemain ini akan bisa terungkap sebuah kasus yang besar. Saya setuju itu diusut. Gitu ya. Supaya apa? Supaya nama presiden ke-7 ini bersih. Tidak ada fitnah membabi buta seperti yang dilontarkan oleh netizen-netizen yang membenci Joko Widodo. Jadi saya setuju diusut. Silakan. Oke? Paham saya tuh?
Gimana nih kalau yang seperti ini nih? Aduh, ini pasti anak-anak abah, anak-anak kebo, anak-anak onta ini pada puyeng nih kalau ngelihat video yang barusan ini, ya toh. Jadi 2011 itu luas Tangerang ya, wilayah Tangerang itu sudah yang disebutkan oleh orang barusan ya, narasumber barusan gitu loh. Dan itu sudah mencakup laut gitu loh, laut yang konon akan yang akan direklamasi ini, laut yang akan diuruk, ya laut yang saat ini sudah dipagar gitu loh. Jadi sejak tahun 2011 sudah ada itu rencana gitu loh. Sementara tahun 2011 Jokowi di mana? Kalau memang Jokowi terlibat, oke lah ya. Penerbitan sertifikatnya dilakukan tahun 2023 semasa pemerintahan Jokowi dan kita ketahui bersama lah hak gunanya itu yang dimiliki oleh siapa ya, tentu pengembang PIK 2 ya. Ya, itulah yang bernama Aguan begitu. Tetapi ya kan, berdasarkan data-data yang sudah beredar juga di media sosial gitu, bahwa pagarnya sudah ada sejak tahun 2014. Kemudian juga luasnya sudah dimasukkan sebagai luas Tangerang pada tahun 2011. Giriknya sudah terbit tahun 1982. Aduh. Masih aja Jokowi yang disalahin. Tapi nggak masalah ya, kalau memang Jokowi terlibat, silahkan dibuktikan ya. Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Mas Ian Jibril. Wah, kalau ini sih bukan bagian depan ya, bagian belakang nomor 2 tadi. Mas Ian Jibril yang menyajikan potongan video yang menunjukkan bahwa pagar laut di Tangerang sudah ada sejak tahun 2014 ya. Tentu saat itu Jokowi belum menjabat sebagai presiden atau sudah menjabat, tetapi kan di masa-masa akhir 2014 ya, sekitar bulan Oktober kan seperti itu. Nah, kemungkinan besar inspeksi atau keliling Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh mantan bupati tersebut dilakukan tahun 2014 sebelum Jokowi menjadi presiden ya. Selain itu tadi di bagian belakang sendiri nih ya kan juga ada informasi ya kan, berbasis data juga, ada datanya jelas bisa ditelusuri, bisa dirujuk ya. Katanya luas wilayah Tangerang ya, katanya sejak tahun 2011 itu sudah memasukkan laut yang di pagar tersebut sebagai bagian dari daratan, luas daratan wilayah tersebut. Hah? Nah, kalau seperti ini kira-kira keterlibatan Jokowinya di mana gitu ya. Tetapi ya nggak masalah lah ya, bagi kaum pembenci Jokowi semua data itu tidaklah berarti. Tetapi ya gini, kalau memang Jokowi terlibat, sekali lagi saya katakan, maka jangan pernah takut untuk membuktikannya. Karena negara ini adalah negara hukum, siapapun yang bersalah harus ditindak secara hukum. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan ya isu pagar laut di Tangerang yang hingga kini masih dijadikan oleh para golongan pembenci Jokowi sebagai amunisi ya untuk menyerang Jokowi. Ya, saya sedikit heran ya karena saat ini Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ya kan? Tetapi ya kita ketahui bersama ya, sejak dia menjabat sebagai presiden hingga kini pun ya masih terus saja diserang dengan berbagai isu dan narasi ya toh. Padahal beberapa waktu yang lalu, tepatnya pasca Pilpres ya, ada kader elit partai terbesar di Indonesia ya, bukan hanya ada, bukan hanya satu, beberapa gitu, yang menyebut bahwa Jokowi efek akan menjadi 0% setelah Prabowo dilantik sebagai presiden. Nyatanya tidak ya toh. Waduh. Dan mungkin saja memang benar ya teman-teman ya. Sekali lagi ini adalah disclaimer opinion. Mungkin saja memang benar bahwa penerbitan sertifikat HGB atas laut di Tangerang tersebut dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi. Tetapi ya toh, kalau memang itu benar gitu maksud saya ya silakan dibuktikan di pengadilan, silakan diperkarakan ya toh. Iya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda.
Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.